10, 63, 11, 10, 14, 1. Pertama-tama saya ucapkan puja dan puji syukur saya atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat, nikmat serta hidayahnya kepada saya agar bisa membuat video ini, serta shalawat serta salam yang tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Dan tidak lupa juga saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf kepada Ibu Dewi Nabila selaku dosen studi hadis pada prodi PAI Universitas Singapura Karawang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan hadis nabawi, hadis qudsi, dan Al-Quran. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Al-Quran dan hadis itu merupakan sumber pedoman bagi umat Islam. Lalu berdasarkan sumbernya, hadis itu kan dibagi menjadi dua, yaitu hadis nabawi sama hadis qudsi. Tapi sebelum kita melangkah apa itu hadis qudsi, apa itu hadis nabawi, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu hadis. Hadis secara umum itu sesuatu yang bersumber dari Rasulullah, baik perkataan, perbuatan, atau ketetapannya. Lalu karena berdasarkan sumbernya itu dibagi menjadi dua, hadis qudsi sama hadis nabawi, kita akan memaparkannya satu-satu. Yang pertama itu ada hadis qudsi. Hadis qudsi menurut bahasa berasal dari kata al-qudus yang berarti suci, yang merujuk atau menjurus ke al-ta'zim yang berarti keagungan. Secara istilah, hadis qudsi itu seperti yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsmani, hadis qudsi merupakan hadis yang diriwayatkan kepada Nabi Muhammad SAW dari Allah Ta'ala, atau yang biasa disebut juga dengan hadis Rabbani dan hadis ilahi. Ke bentuk periwayatan dari hadis qudsi. Bentuk periwayatan dari hadis qudsi biasanya tuh dituliskannya itu kayak gini. Rasulullah SAW bersabda dari yang telah diriwayatkan oleh Robnya Azza wa Jalla, atau biasa juga ditulisnya itu Rasulullah SAW bersabda dari Allah yang telah berfirman bla 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 kayak gitu. Terus lanjut ke hadis nabawi. Hadis nabawi itu merupakan hadis yang diriwayatkan Nabi Muhammad dan disandarkan selain dari Allah Ta'ala, atau dengan kata lain, hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad baik perkataan, perbuatan, ataupun ketetapannya. Perbedaan hadis qudsi dan hadis nabawi. Yang pertama itu hadis qudsi memberitakan apa yang disandarkan kepada Allah Ta'ala dengan redaksinya sendiri. Yang kedua, maknanya dari Allah dan redaksinya disusun oleh Nabi. Kalau yang ketiga itu hadis qudsi itu memberitakan hanya dari perkataannya saja. Terus kalau yang hadis nabawi itu semuanya atau beritanya disandarkan kepada Nabi Muhammad. Terus yang kedua, lafal dan maknanya dari Nabi. Terus yang ketiga, pemberitaannya itu bukan hanya dari perkataan saja, namun juga dari perkataan, perbuatan, dan ketetapannya. Selanjutnya Al-Quran. Al-Quran menurut sebagian para ulama, Al-Quran ini tidak memiliki akar kata, yang mana Al-Quran ini itu merupakan kalam Allah atau disebut juga dengan alam murtajal. Namun sebagian pendapat lain mengatakan bahwa Al-Quran berasal dari kata qoro'a, yaqra'u, qira'atan, wa qur'anan, yang artinya bacaan atau dibaca. Secara istilah atau menurut istilah itu,
Al-Quran merupakan kalam Allah yang mengandung mukjizat, diturunkan kepada Nabi, tertulis dalam mushaf, dan diriwayatkan secara mutawatir. Dan apabila seseorang membacanya akan bernilai ibadah. Perbedaan dari Al-Quran dan hadis. Perbedaan dari Al-Quran dan hadis, yang pertama itu Al-Quran dulu ya. Jadi Al-Quran itu merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, lafal dan maknanya juga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, salah satu suratnya yaitu surat Al-Fatihah wajib dibaca saat sholat. Selanjutnya hadis. Hadis itu yang pertama bukan mukjizat. Yang kedua, berdasarkan sumbernya hadis itu terbagi menjadi dua, yaitu hadis nabawi dan hadis qudsi. Dimana hadis qudsi itu merupakan hadis yang disampaikan ke Rasulullah, namun makna dan lafalnya berasal dari Allah. Sedangkan hadis nabawi merupakan hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sendiri, baik perkataan, perbuatan maupun ketetapannya. Selanjutnya yang ketiga, tidak ada hadis yang diwajibkan untuk dibaca dalam sholat. Cukup sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada yang kurang atau ada yang salah-salah kata. Saya ucapkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.